Oke, ke pembahasan selanjutnya itu tentang ringkasan sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum 1. Sebelumnya dibahas bahwa relasi politik dan hukum itu memang memiliki ikatan yang memang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, dengan alasan dinamika dan juga perubahan-perubahan di masyarakat itu sendiri yang terus merangkak melakukan perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Ketika terjadi relasi antara politik dan hukum, maka di situ ada sifat-sifat yang memang melekat pada hukum itu sendiri sebagai produk daripada politik hukum itu. Sebagai apa? Sebagai objek kajian daripada politik hukum itu sendiri. Di antaranya ada beberapa sifat hukum yang lahir daripada kajian dari kajian politik hukum itu. Yang pertama yaitu fakultatif, yaitu membahas tentang hukum yang mengatur, yang artinya di sini hukum yang mengatur atau lebih dominan gitu. Secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Jadi artinya hukum fakultatif ini adalah hukum memang yang mengatur, juga sebagai hukum yang dalam keadaan konkret begitu. Hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dilakukan oleh pihak. Dengan kata lain, ini merupakan hukum yang tidaklah wajib mengikat atau begitu. Contohnya seperti pasal 19 KUHP yang berbunyi bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri. Kemudian imperatif, yaitu membahas tentang hukum imperatif ini secara polinter dikatakan sebagai hukum yang memaksa gitu. Konkretnya harus ditaati. Jadi hukum imperatif ini adalah hukum memang sifatnya yaitu memaksa gitu, harus ditaati dan mengikat, yang bisa diartikan juga sebagai hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati dan tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan bersifat memaksa itu berlaku bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim, sehingga hukum itu harus ditetapkan atau diterapkan meskipun secara pihak mengatur sendiri hubungan mereka. Yang kemudian yaitu sifat represif, yaitu lebih membahas tentang terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat, peraturan keras dan terperinci, kebebasan bertindak atau diskresi, persetujuan sama dengan kepatuhan, ada yang mengatakan kritik sama dengan ketidaksetiaan. Sifat hukum represif ini lebih tegas ketimbang sifat hukum imperatif, yaitu jadi secara ringkas anatomi hukum represif ini terurai paling sedikit ada 10 ciri-ciri atau karakternya. Yaitu yang pertama tentang ketertiban menjadi tujuan utama hukum. Jadi dia lebih memandang apakah ini untuk umum atau tidak gitu. Karena ketertiban umum lebih diutamakan gitu. Legitimasi atau dasar kekuatan mengikatnya adalah kekuasaan negara gitu. Biasanya hukum represif ini yang dilakukan itu atau diperlakukannya oleh negara itu sendiri. Salah satu tujuannya untuk kepentingan umum itu sendiri gitu. Peraturan-peraturannya terumus secara prinsip atau bersifat represif. Alasannya perbuatannya bersifat ad hoc. Ad hoc sesuai dengan keinginan penguasa gitu. Kesempatannya bertindak bersifat serba meresap sesuai kesempatan. Pemaksaannya serba mencakupi tanpa batasan yang jelas. Moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian hukum. Kemudian kekuasaan menempati posisi di atas hukum. Ada juga kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat. Ada juga partisipasi masyarakat gitu. Partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundukan. Jadi hukum represif ini tidak mengenal kompromi dan juga tidak mengenal kritik gitu. Jadi ketika ada kritik dianggap sebagai ketidaksetiaan itu sendiri. Ini pemberlakuannya dominasinya adalah kekuasaan itu sendiri gitu. Atau dalam artian politik itu sendiri gitu. Inilah produk-produk atau sifat-sifat daripada sifat hukum yang memang dilahirkan daripada politik hukum itu sendiri. Dia bisa bersifat fakultatif, bisa bersifat imperatif, ataupun bisa bersifat represif gitu. Mungkin tingkatan dominasi politik hukum itu
merupakan sifat hukum yang merupakan produk dari politik hukum itu sendiri, yang memang sangat tinggi perannya pada, yang memang perannya sangat tinggi gitu pada politiknya gitu. Ya itu aja yang dapat saya jawab atau yang dapat saya ringkas dari materi tentang subjek hukum. Apabila ada kekurangan mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.